Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimi Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Mati Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Angin bertiup kencang menerpa wajahnya. Sosok mengerikan yang terbang melayang. Menjauhinya, menyeringai. Bau busuk dan anyir menyeruak di ruangan tersebut. Aroma tak sedap sedikit bercampur dengan aroma bunga melati menusuk hidung, membuat Sania merasa pengap dan mual. Suara gedoran pintu terdengar, membuat lamunannya buyar. Sania menoleh dan mengusap kasar kedua pipinya. "Sania, keluar kamu!" Sania tersentak kalau mendengar suara Endaro yang terdengar sangar. Sania bangkit dari duduknya. Ia dengan ragu mendekati pintu. Hatinya was-was mendengar suara teriakan Endaro. Pintu terbuka perlahan. Endaro tengah berdiri menatap Sania dengan matanya yang merah menahan amarah. Ada apa? Kau apakan putriku, ah? Kenapa ia menangis? Kau diam saja." Endaro menatap nyalang Sania. Matanya yang merah dengan rahang yang mengeras membuat Sania seakan bertemu dengan sang pemangsa. "Anak, Sania menoleh pada tempat tidur. Ana tengah menangis dengan wajahnya yang merah. "Sayang, maafin ibu ya sayang." "Kau tidak becus menjaganya. Tidak akan kubiarkan kau menyakitinya." Endaro merebut Ana dari tangan Sania. Sania menatap Endaro nanar. Hatinya semakin perih mendengar perkataannya. Sania yang selama ini sudah merawat Ana masih saja diperlakukan salah oleh Endaro. "Mas, kembalikan." "Untuk apa? Apa belum puas kau menyakiti istriku? Lalu kau ingin menyakiti Ana, putriku? Hah?" "Mas, cukup. Cukup kamu perlakukan aku seperti ini. Aku ini istri kamu." "Tidak. Sampai kapanpun, kau bukan istriku. Orang yang sudah tega menyakiti istriku tidak akan pernah ada di dalam hidupku. Ku ingat baik-baik perkataanku. Kau hanya sampah yang mengotori kehidupanku. Sampah tetaplah sampah. Tidak akan pernah berubah menjadi berlian." Sania meremas dadanya. Rasa sesak memenuhi rongga dadanya. Seakan bongkahan batu yang tengah menghantamnya dan membuat gemuruh di hatinya. Endaro meninggalkan Sania yang mematung menatapnya. Sania bergeming dengan perasaannya yang hancur. "Tidakkah kau memiliki hati sedikit saja untuk memberikan aku sedikit kesempatan?" batinnya. Bulir bening luruh membasahi kedua pipinya. Netra terus berbayang karena kenangan yang mengenak semakin tumpah. Di sisi lain, Endaro tengah menatap cincin yang ditemukannya di bawah ranjangnya. Tanpa sengaja, ia melihat cincin itu yang mirip dengan milik sang kakak. Ia meremas jarinya, mencoba berpikir tenang dengan segala perasaan yang kacau. "Kalian, aku akan pastikan kalian mendapatkan balasan dari apa yang kalian lakukan." Endaro menatap sendu foto pernikahannya dengan Lira. Netranya memerah membayangkan rasa sakit yang diterima istrinya. Dengan amarah, ia berharap dapat menemukan kembali pelaku yang sudah menyiksa Lira. Rembulan bersinar begitu terang, namun desa Lingsir terlihat sepi meski malam terlihat indah. Suasana desanya seperti desa yang tidak berpenghuni. Tidak ada satupun warga yang berkeliaran di luar rumah. Bahkan penjaga ronda pun seakan enggan untuk berkeliling. "Ah elah, kenapa jadi gue sendirian siang sini?" gerutu seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Ia, pria yang baru saja pulang dari 40 harinya Rudi. Satria
pria yang baru saja berumur 25 tahun, dengan wajahnya yang tampan dan seorang staf di salah satu perusahaan milik sahabat Anggara, ayahnya Erlan. "Kok sepi banget nih malam? Udah kayak di kuburan aja," ujarnya dengan mengedarkan pandangan. Jalanan yang masih belum diperbaiki dan masih banyak bebatuan yang bergerincil membuat motornya sedikit memelan. Satria semakin memelankan motornya. Telinganya sayu mendengar suara tangisan seorang perempuan. Lagi, tangisan semakin kencang dan semakin menyayat. Satria memarkirkan motornya di bawah pohon jati. Pandangannya menyapu lahan sepi yang dipenuhi pohon besar. Satria mengeluarkan benda pipihnya dan menyalakan senter untuk penerangan. Ia berputar mencari suara yang didengarnya. Setelah beberapa saat pandangannya menangkap sosok yang tengah menundukkan kepalanya. Rambutnya yang panjang dengan baju berwarna putih dipenuhi kotoran, membuat Satria sedikit penasaran. Perlahan, Satria berjalan mendekatinya. Dengan perasaan risau, ia berusaha tenang dan berpikir positif. Ia menepuk pundak wanita tersebut. Rasa dingin menusuk kala tangannya menyentuh pundak. Angin berhembus sedikit kencang. Hawa dingin menyelundup merasuki tubuhnya. "Mbak," lirihnya memanggil wanita tersebut. Namun tidak ada sahutan dan suara tangis pun terhenti. Suasana sedikit terasa aneh. Bulu di tengkuknya seakan berdiri. "Mbak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, berusaha menetralkan perasaannya. Namun, masih tidak ada jawaban. Hingga Satria merasa heran dan aneh. Ia pun berusaha mendekatinya dan menjajarkan tubuhnya. "Mbak, apa yang kamu lakukan di tengah hutan malam-malam begini?" Satria mendongakkan wajahnya, berusaha melihat wajah wanita yang terus menunduk tanpa menjawab pertanyaannya. Ia terus memutar kepalanya, melihat keadaan yang sepi dan gelap. Bahkan untuk menuju kota, masih sangat jauh. Dirinya kini berada di tengah-tengah hutan, perbatasan antara kota dan desa. Yang tepat di mana, dalam hutan itu, jarang sekali ada manusia yang memasukinya. Hanya akses jalannya yang dipergunakan. Satria kembali menatap wanita di hadapannya. Namun matanya membulat sempurna kala sosok wanita tersebut tengah menatapnya. "Yang ada akan tiada, yang tidak ada akan segera datang. Anak tampan diam saja. Akar yang masih ada akan segera pergi dan digantikan oleh yang akan datang." Suara seseorang membuat Satria menoleh dengan mulut dan matanya yang membuka sempurna. Kau?" ucapnya terbata. Suara tawa sangat nyaring membuat gendang telinga Satria berdenging. "Kau mengenalku?" Satria bergidik kalau sosok di hadapannya adalah wanita yang ia lecehkan di saat dirinya masa nifas. "Lira, ini tidak mungkin. Kau sudah mati." "Kematianku adalah awal dari kematianmu. Kau..." Lira mencekal erat leher Satria. Ia merubah wajahnya yang pucat pasi menjadi menyeramkan. "Lepaskan! Lepaskan!" "Kau, apa salahku hingga kau berbuat keji kepadaku? Tidakkah kau iba pada bayiku yang baru saja dilahirkan ke dunia ini?" Ampun ya aku. Aku salah. Aku hilaf. Maafkan aku, Lira." "Manusia iblis." Lira melempar Satria pada satu pohon besar. Darah menyembur dari mulut Satria. Lira kembali mendekatinya
dan mencekal lehernya. Lidahnya yang menjulur panjang dengan bau yang tidak sedap hendak menyentuh pipi Satria. Satria menggelengkan kepala, namun cekalan tangan dengan kuku runcingnya terlalu keras sehingga membuatnya sulit untuk bergerak. Bukankah kau menikmati sentuhan ini? Kau pun terus menyumbuiku waktu itu. Sekarang aku yang akan menikmatimu. Jangan, maafkan aku. Ampuni aku, Lira. Betebah. Lira memancarkan amarahnya dengan matanya yang merah menyala. Satria semakin ketakutan. Tubuhnya gemetar dengan peluh yang semakin bercucuran. Lira menarik baju Satria hingga sobek, lalu melemparnya pada semak pelukan. Lira melayang dan berada di atas tubuh Satria yang terlentang. Dengan kemarahan, ia menciumi tubuh dan wajah Satria. Satria merasakan mual yang teramat. Wajahnya yang membusuk berada tepat di atasnya. Ribuan binatang menggeliat dan berjatuhan ke wajahnya. Semakin besar ketakutannya, membuat Lira tersenyum. Ia yang terus menjamah tubuh Satria, menelangkan kepalanya. Kau suka bermain denganku? Mari kita nikmati permainan kita. Satria menangis. Menangis karena ketakutannya semakin besar. Betut. Lagi, Lira menarik paksa celana Satria. Ia kembali menaiki tubuhnya. Lidahnya yang menjulur panjang yang dicampuri oleh aroma tak sedap membuat Satria merasakan gejolak di perutnya. Kita mulai, sayang. Lira tersenyum, menunjukkan perutnya yang membengkak dengan darah yang merembes dari area intimnya. Perlahan, ia menaiki tubuh Satria dan berusaha membangunkan burung miliknya. Tak perlu waktu lama, ia terlihat menegak. Lira kembali melayangkan senyumannya. Senyuman yang bagi Satria adalah amat menyeramkan. Jangan, Lira, ucapnya memelas, berharap sosok di hadapannya tidak melakukan apapun pada si otong miliknya. Bukankah kau menyukai ini dan kau menikmati itu tanpa rasa iba dan kasihan kepadaku? Sedangkan kau tahu, aku tengah dalam keadaan nifas dan kotor. Aku hilaf. Aku mohon jangan lakukan apapun. Lira menaiki tubuh Satria dan langsung memasukkan alat vitalnya Satria kepadanya. Lira mendesah seakan menikmatinya. Namun Satria, ia yang merasakan perih di lehernya tak bisa berbuat apa-apa. Satria mendesah. Lira berhasil membuatnya kenikmatan permainannya. Satria tak sadar ia tengah berada dalam bahaya. Serangkaian Lira terlihat menyeramkan dan seakan membuat ngeri siapa saja yang melihatnya. Lira terus bermain di atas tubuh Satria. Hingga tidak lama, Satria merasakan sesuatu yang aneh di penisnya. Satria mengerang kala merasakan perih di area sana. Tatapannya sendu kala melihat sesuatu yang tengah digigit oleh Lira. Kau apakan burungku, Lira? Rintihnya dengan terbata. Rasa sakit dan perih yang amat membuatnya bergelinjang. Kau harus merasakan apa yang aku rasakan. Lira tersenyum melihat pria yang sudah mengambil paksa mahkotanya. Kini ia membalaskan rasa sakit yang dialami beberapa bulan lalu, di mana dirinya yang berada dalam masa nifas, namun dengan ruda paksa mereka melakukan hal yang tidak sepantasnya. Jika kau hilaf, aku pun hilaf, karena akan melenyapkanmu. Satria terperangah. Peluh dan keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya. Rasa takutnya kian membesar, menatap mata merah Lira yang tengah menatapnya dalam keadaan marah. Dendam dan rasa sakit di hatinya sudah membuat Lira berubah. Mereka sendirilah penyebabnya. Jika saja mereka tak membuat perlakuan yang tidak seharusnya terjadi, semua tidak akan seperti ini. Maafkan aku. Aku mohon ampuni aku. Maafmu tidak berguna. Tidak akan mengubah segalanya. Kau menghancurkan segalanya. Kebahagiaanku, kau sudah merebut semuanya dariku. Pekiknya
menatap Nyalang Satria. Satria semakin ketakutan. Tubuhnya gemetar merasakan rasa takut yang semakin menjalar. Lira melayang mendekati Satria dengan senyumnya yang semakin mengembang. Lira mengangkat tangannya dan mengeluarkan kuku-kukunya yang panjang. Lira mencakar tubuh Satria dengan membabi buta. Darah yang merah dan kental mengucur dari luka cakarannya. Kematianmu akan membuat semuanya tahu jika aku sudah bangkit dan membalas dendamku. Lira kembali melayangkan tangannya pada wajah Satria. Satria tak bisa berontak. Terlalu nyeri dan kencangnya cakaran yang bertubi-tubi. Lira menatap tubuh pria yang dilihatnya sudah tidak bergerak. Wajahnya dan perut yang hancur karena cakaran yang bertubi-tubi membuatnya tersenyum. Wajahnya yang membusuk dengan ribuan binatang yang menggeliat membuatnya kesan menyeramkan semakin terlihat, ditambah dengan lidahnya yang menjulur panjang. Kematianmu awal dari pembalasanku. Kematian Johan dan Rudy itu hanyalah sebuah peringatan saja. Lirihnya. Lira tersenyum puas. Ia merasa senang kalau satu musuhnya sudah kembali ia lenyapkan. Awal dendam akan ia mulai. Kematian dari Johan dan Rudy itu hanyalah sebuah peringatan. Peringatan pada manusia yang sudah berani berbuat tidak senonoh kepadanya. Bahkan mereka tanpa hati memaksanya berhubungan di saat masa nifas. Lira berubah menjadi kepulan asap hitam dan melayang memasuki rongga hidung Satria yang sekarat. Satria mengerang. Tubuhnya mengejang dan menghembuskan nafas terakhirnya. Mulutnya yang menganga dengan matanya yang melotot. Suara tawa menggema di lahan yang gelap dan sepi. Jasad Satria yang dipenuhi darah dengan luka di sekujur tubuh membuat Lira merasa senang karena sudah membalaskan dendamnya satu persatu. Lira melayang meninggalkan jasad Satria. Ia kembali berubah menjadi kepulan asap hitam dan melayang menjauh dari tubuh Satria. Mentari pagi sudah menyapa. Suasana yang indah kembali terpancar di desa Lingsir. Para warga sudah kembali beraktivitas dan berlalu lalang. Ada mayat! Ada mayat! Suara Pak Alung membuat warga yang lewat memandangnya dan menghampirinya. Mereka menghampiri dan bertanya. Ada mayat? Di mana? Kau jangan ngada-ngada. Ujarnya sambil meletakkan cangkul. Di pinggir hutan, tepat di perbatasan. Jawab Pak Alung dengan nafas ngos-ngosan. Ayo kita lihat. Pagi-pagi kau sudah bikin ribut. Ucap Pak Eko. Ayolah. Mereka pun beranjak menuju perbatasan, hendak melihat mayat yang diucapkan Pak Alung. Beberapa menit mereka sampai. Pak Eko terlihat kaget melihat sosok mayat dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya penuh luka dengan kemaluannya yang hilang, ditambah perut dan wajahnya yang hancur. Saya pulang saja, mau beritahu Pak RT, ujar Pak Parto yang langsung berlari menjauhi Pak Alung dan Pak Eko. Toh, tunggu kita. Pak Alung dan Pak Eko ikut mengejar. Rasa takut membuat mereka bergidik ngeri. Mereka menuju rumah Pak Ridwan dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Pak Parto memberitahu Pak Ridwan. Pak Parto, bicaralah yang baik. Tenangkan dulu. Sapa Pak Ridwan yang masih tidak mengerti dengan perkataan Pak Parto. Itu loh Pak, di sana ada mayat. Tubuhnya sangat mengerikan. Jelasnya yang membuat Pak Ridwan melempar pandangan pada Pak Alung dan Pak Eko. Iya Pak, di perbatasan desa Lingsir ada mayat seorang pria. Tubuhnya tidak mengenakan, selai benang pun, dan wajah juga perutnya sangat mengerikan. Mari kita lihat. Bapak-bapak, mari ikut saya. Tapi Pak, panggil warga lainnya. Kita lihat apa benar di sana ada mayat. Mereka semua akhirnya kembali mengikuti langkah Pak RT dengan rasa ngeri yang masih terbayang membuat tubuh mereka gemetar. Beberapa warga dipanggil
sebelum akhirnya pergi menuju penemuan mayat. Pak Eko yang masih syok hanya duduk dengan lesu. Wajahnya pucat dengan bibir yang terus gemetar. "Ya Allah, mayatnya sungguh mengerikan," lirihnya sambil mengusap kasar peluh yang bercucuran. "Memangnya kenapa, Pak? Apa semengerikan itu?" Saud yang lain. "Iya, Pak. Wajahnya dan perutnya hancur, seperti habis diterkam hewan buas." "Benarkah, Pak Alung?" tanya Pak Ridwan. Pak Alung melempar pandangan Pak Taparto dengan tubuhnya yang masih sama-sama bergetar karena syok. Iya, Pak. Dan ada satu hal yang paling menyeramkan lagi." "Apa itu, Pak?" Pak. Itu." "Anu apa? Ngomong yang jelas." "Lebih baik Bapak sama yang lainnya melihatnya langsung. Saya tidak bisa ikut, Pak." "Baiklah, Pak Rian, Pak Ucok, dan Pak Rino, ikut saya. Nanti kita minta Pak Sandi untuk ikut juga." "Baik, Pak." Parto, Eko, dan Alung beranjak menuju rumahnya masing-masing. Mereka tidak berkata apapun hingga akhirnya mereka sampai di rumah. Di lain sisi, warga dan Pak RT tengah menuju hutan. Pak Sandi pun ikut serta untuk melihat lebih jelas kematian pria yang ditemukan warga. Sampai di tengah hutan, ada darah dan baju yang berserakan. Pak Ridwan mengedarkan pandangan, berharap ia menemukan sesuatu di sana. "Pak, itu," tunjuk Pak Rian pada gundukan semak belukar. "Astagfirullahaladzim, kenapa seperti ini?" ujarnya menatap sosok mayat yang mengenaskan. Tubuhnya tidak tertutup apapun. Wajahnya hancur dan juga perutnya. Mereka semua bergidik ngeri, hingga ada juga yang merasa mual karena melihat kondisi mayat yang amat mengerikan. "Lihat, Pak, anunya nggak ada." "Anunya apa toh, Pak?" Itu burungnya." Pak Ridwan melihat pada area intimnya. Benar saja, kemaluannya tidak ada. Bahkan terlihat sebuah bekas gigitan dari ujung dagingnya yang memerah. "Mari, kita bawa ke desa. Kita harus segera memberitahu warga." "Pak," teriak Pak Ucok. "Ada apa?" "Ada sebuah motor di depan sana." "Motor? Punya siapa?" "Saya tidak tahu. Apa mungkin milik dia?" Tunjuknya pada pria yang sudah kaku dengan berlumuran darah. "Ya sudah, Pak Rian, tolong panggilkan warga lainnya. Bawakan sebuah kain jarik buat menutupi mayatnya. Kita kabari warga, siapa tahu ada yang mengenalinya." "Tunggu." Pak Sandi menatap sesuatu yang dibawa Pak Eko. "Baju ini sepertinya saya pernah melihatnya." Pak Eko menatap baju yang dipegangnya. Ia mengambil baju yang berserakan untuk penutup mayat. Namun, Pak Sandi seakan mengenali baju yang diambil Pak Eko. "Kalau tidak salah, ini baju yang dipakai Satria saat semalam ke rumah saya," lirihnya dengan menatap sendu Pak Ridwan. "Benar kan, Pak? Siapa dia?" "Dia teman Rudi, Pak. Semalam datang untuk malam 40 harinya. Ia mewakilkan semua teman-teman Rudi yang tidak datang. Semalam dia pulang tepat pukul 23 malam." Jelasnya menatap nanar sosok mayat yang wajahnya sudah tak bisa dikenali. "Wah, jangan-jangan dia dan teman-temannya adalah pemerkosa seperti Rudi," ucap Pak Ucok yang mendapat pandangan tajam dari Pak Ridwan. Pak Sandi terdiam. Perkataan Pak Ucok membuatnya sedikit tersentil. Namun ada juga benarnya, karena kematiannya yang sama tragis dan mengenaskan. Ditambah banyak kesamaan dari hilangnya alat vital di setiap kematiannya. Sudah. Lebih baik sekarang kita bawa mayat ini ke desa. Setelah itu Pak Sandi hubungi keluarganya untuk segera diteliti lagi kematiannya." Baik," jawab Pak Sandi lirih. Tidak lama, Pak Rian datang bersama beberapa warga lainnya. Pak Ridwan langsung menutupi mayat yang tidak berbusana dan segera meminta warga membantunya untuk membawa mayat Satria ke desa. Sesampainya di desa, warga sudah banyak berkumpul untuk melihat keanehan yang kembali terjadi. "Wah,
Jangan-jangan dia juga salah satu pemerkosanya. Apa jangan-jangan mereka memperkosa Lira ya? Hush, Bu, tidak boleh berbicara orang yang sudah mati. Kita serahkan semuanya pada Allah. Kasihan kalau nanti pihak keluarganya dengar, ucap Bu Lucy, istri Pak Ridwan. Tapi kan benar, Bu. Tuh, Bu, lihat kematiannya. Dari si Johan, terus si Rudy, sekarang temannya. Bukannya kalau nggak salah, semalam itu malam Kliwon ya. Sama seperti kematian Johan dan Rudy, tepat di malam Kliwon, ucap Bu Murni, istri Parto. Bisik-bisik masih terdengar. Wida yang mendengar merasakan malu yang amat. Wida merasa sudah gagal untuk mendidik Rudy, hingga ia menjadi anak pembangkang dan bahkan sampai memperkosa seseorang wanita yang baru saja melahirkan. Sudah, lihat tubuh Wida, kasihan dia. Semua diam melihat Wida yang menangis. Kematian Rudy masih menjadi lara bagi Wida. Namun kini Satria pun meninggal dengan keadaan yang amat mengkhawatirkan. Satria, ini tidak mungkin. Satria, bangun. Ini Mama, Nak. Suara tangisan membuat semuanya menoleh. Siska, ibunya Satria, datang dengan tangisan yang memilukan. Romi sang ayah ikut menangis melihat tubuh Satria yang mengenaskan. Namun ia tak bisa berkata-kata, sebab Pak Ridwan sudah menjelaskan semuanya. Pak, Bu, apa yang terjadi pada anak saya? Siska menatap warga dengan bergantian. Tidak ada yang dapat menjawabnya. Kematian Satria memang tidak diketahui siapapun. Mereka semua diam, menatap sayu kedua orang yang tengah terisak. Kami menemukan dia di tengah hutan, perbatasan. Warga desa yang menemukannya sudah dalam keadaan seperti ini, Bu, ucap Pak Ridwan. Satria, bangun. Jangan tinggalkan Mama, Nak. Sabar, Bu. Ini sudah takdir dan kehendak Tuhan. Ini bukan takdir, tapi ini adalah sebuah pembalasan. Suara bariton seseorang membuat semuanya kembali memutarkan pandangan. Sosok pria berpakaian serba hitam berdiri tidak jauh dari mereka. Dengan wajah datarnya membuat semua orang terdiam tanpa bisa mengucapkan kata-kata. Mbah. Semua orang memandang sosok pria yang berpakaian hitam di hadapannya. Mereka mengenali sosok yang tengah menatap tajam orang yang tengah menangis. Itu adalah pembalasan. Balasan atas apa yang telah ia lakukan. Semua orang tahu jika desa ini sudah menerima kutukan dan masih percaya akan sebuah balasan. Selama ini, kita sudah jauh dari keanehan yang sudah bertahun lamanya. Tapi kini, semua terjadi dan kembali menghantui desa ini. Bukan semata-mata karena takdir. Ia sudah melakukan kesalahan pada seorang wanita yang melecehkannya saat ia tengah berada dalam masa nifas. Ia bersama teman-temannya sudah melakukan kesalahan fatal. Mereka sudah membangunkan kembali Nyai Lasmi dan membuat kematian wanita itu tidak sempurna. Pungkasnya dengan menatap mayat yang tertutup kain jarik. Siska dan Romi terperangah mendengar perkataan pria tua di hadapannya. Apa maksudmu berkata seperti itu? Anak saya tidak pernah melakukan apapun. Hardik Siska dengan menatap tajam pria tua di hadapannya. Desa ini kembali menjadi desa kematian. Semua yang berhubungan dengan kematian wanita yang tengah nifas akan mati mengenaskan. Aku, Balosi, memimpin desa ini sejak kakakku masih ada. Balosi, siapa kamu? Kau tanyakan pada warga di sini. Mereka mengenaliku. Kalian masih ingat apa yang menimpa desa Lingsir beberapa tahun lalu? Siapa yang melakukan hal yang tidak baik? Apalagi dia melakukan hal yang membuat bangkitnya Lasmi. Semua tidak akan selamat. Sambungnya menatap semua orang yang tengah berkerumun. Berarti benar jika Johan, Rudy, dan kematian yang terjadi itu adalah ulahnya Nyai Lasmi. Apa memang arwah Lira yang bangkit? Ucap seorang ibu menatap sengit Siska dan Romi. Ya, kau benar.
wanita itu sudah bangkit dan akan menuntut balas. Tuh, dengar Pak Sandi. Rudi dan teman-temannya sudah melakukan kesalahan fatal. Apa jangan-jangan kakak Endaru juga ikut andil? Sudah. Ini lagi berduka. Tidak perlu kita membahas masalah itu dulu. Sekarang kita urus dulu jasad Satria. Kasihan dia. Sudah terlalu lama kita biarkan. Ujar Pak Ridwan menengahi. Bikin masalah saja bisanya. Kan yang repot semua orang juga. Siska meremas dadanya. Rasa malu dan ketidakkepercayaan masih berkecamuk dalam pikirannya. Namun, melihat kondisi Satria yang mengkhawatirkan, hatinya tak bisa menyangkal. Dengan perasaan tak menentu, Siska dan Romi membawa jasad Satria dengan bantuan beberapa warga yang mengantarnya ke kota. Setelah beberapa waktu, akhirnya pemakaman Satria selesai. Desas-desus pembicaraan warga masih terdengar di telinga Siska. Hatinya merasa terluka, kala putra yang dibesarkan dengan penuh kasih membuat malu yang tidak ada tara. Selama ini, mereka tak pernah tahu jika pergaulan Satria terlalu jauh dan memasuki arahan salah, karena sikap yang ditunjukkan Satria di depan mereka tidaklah membuat rasa curiga timbul pada keduanya. Di lain tempat, Bimo tengah menghubungi Erlan dan memberitahunya akan kematian Satria. Apa? Satria tewas? Suara Erlan terdengar syok saat menerima sebuah telepon. Anggara dan Bianca yang mendengar pun terkejut. Keduanya menghampiri Erlan dan bertanya akan apa yang terjadi kepadanya. Ada apa, Lan? Tanya Bianca. Erlan melirik pada Bianca yang berada di belakangnya. Satria meninggal, Bu. Meninggal? Innalillahi, apa yang terjadi? Dia, katanya warga, menemukan Satria dalam keadaan mengenaskan di desa Lingsir. Jelasnya dengan gugup. Degup jantungnya tidak beraturan kala melihat keduanya. Desa Lingsir? Kenapa dia berada di sana? Bu, Erlan pamit untuk ke rumah Satria dulu. Erlan pergi tanpa menyahuti pertanyaan Bianca. Anggara hanya menggelengkan kepala, mengerti jika Erlan tengah berduka akan kepergian Satria. Loh, ayah sama ibu ngapain di sini? Endaru tiba dan berada tepat di hadapan Bianca dan Anggara. Itu Satria meninggal katanya. Tapi kok aneh? Katanya dia ditemukan warga di desa Lingsir. Desa Lingsir? Lalu? Katanya ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Endaru terdiam. Hatinya terus berkata-kata, membenarkan jika semua sahabat kakaknya ikut dalam pemerkosaan Lira. Endaru meninggalkan Bianca dan Anggara dengan perasaan gelisah. Ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Semoga semuanya baik-baik saja, lirik Bianca menatap kepergian Endaru. Sudah, ayah pergi dulu. Anggara pun berpamitan untuk segera menuju kantornya. Endaru baru saja tiba di desa Lingsir. Dengan tergesa, ia menuju rumah Pak Ridwan. Namun rupanya, warga masih ramai dan membicarakan kematian Satria. Mas Endaru? Sapa Pak Ridwan. Semua berbalik menatap Endaru. Rasa iba dan prihatin tertata jelas di wajah warga desa. Ada apa, Nak? Mungkin Mas Endaru ingin menanyakan soal kematian Satria. Warga menyela ucapan Pak Ridwan yang semakin membuat Endaru penasaran. Memangnya, kenapa dengan kematian Satria? Tanya Endaru yang terus melempar pandangan. Kematiannya sama tragisnya dengan Rudi dan Pak Johan. Bahkan kematian Satria lebih mengenaskan. Wajah dan perutnya penuh luka, dan kemaluannya pun hilang. Pokoknya, kematian dia itu sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya hancur. Saut warga lainnya. Iya, kata Malosi, dia tengah menuai balasan dari perempuan yang mati saat nifas, karena ia sudah memperkosanya. Apa itu istri Mas Endaru ya? Apa? Menuai balasan dari perempuan mati yang saat nifas? Ulangnya dengan tungkai yang melemas.
Jadi benar jika mereka pelakunya, dan salah satunya adalah Satria. Diri Endaru, kelopaknya memanas. Warga berusaha menenangkan Endaru. Semua merasakan kasihan dan kemarahan di hati masing-masing. Endaru sesenggukan, karena telaganya telah lolos dan membasahi kedua pipinya. Sing sabar, Mas. Semoga pelakunya akan segera terungkap. Kami yakin Nyai Lasmi dan Lira akan membalas semua yang telah berbuat kotor kepada Lira. Timpal yang lainnya. Dari mana kalian tahu jika Satria salah satu pemerkosa istriku? Tanyanya dengan mengusap kasar bulir bening di pipinya. Balosi yang mengatakan jika Satria mati karena menuai perbuatannya, Nyai Lasmi sudah bangkit. Itu berarti Lira pun bangkit untuk membalas semua para bajingan itu. Ucap Pak Sandi. Ia pun sudah menuntut balas pada putraku. Meski saya tak percaya, tapi kenyataannya putraku yang sudah mengakuinya. Bahkan ia mati dalam keadaan yang amat menyedihkan. Sambungnya. Endaru menatap lekat Pak Sandi. Rupanya sudah banyak yang tahu jika kematian Lira karena diperkosa. Namun Johan? Lalu, kenapa kematian Pak Johan juga sama persis? Mungkin dia pun ikut dalam pemerkosaan itu. Balosi bilang, kematian Rudi dan Johan hanyalah sebuah peringatan. Endaru mengepalkan tangan. Ia tak percaya jika Johan pun melakukan itu kepada Lira. Endaru beranjak. Ia meninggalkan semua warga dalam kemarahan. Hatinya hancur dan amarah memenuhi dadanya. Johan yang selama ini ia hormati, rupanya salah satu dari pelaku pemerkosa istrinya sendiri. Brengsek. Tangannya memukul setir mobil, rasa marah dan benci memenuhi hatinya. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, berharap untuk segera tiba di rumah dan bertanya pada Sania. 30 menit di perjalanan, Endaru tiba di halaman rumah. Bianca yang tengah duduk di depan merasa heran melihat Endaru dalam keadaan marah. Netranya yang memerah dengan rahangnya yang mengeras. Ia berlalu melewati Bianca dan masuk dengan tangan yang mengepal. Sania, keluar kamu. Bianca yang mendengar teriakan Endaru langsung menghampiri. Sania. Sania tergopoh-gopoh dari dalam kamar. Ia menggendong Anne yang tengah menyusu. Endaru mengambil Anne dalam gendongannya dan memberikannya pada Bianca. Sebuah tamparan melayang di pipi kiri Sania. Bianca terkejut dengan apa yang dilakukan Endaru. Endaru, apa-apaan kamu? Sania menatap nanar Endaru, tak mengerti mengapa Endaru tiba-tiba menamparnya. Apa salah istriku? Kenapa bapak tega memperkosanya? Apa ia lupa jika istriku tengah masa nifas? Kenapa kau tega melakukan semua itu pada adikmu, Sania? Sania menggeleng, tak percaya jika Endaru akan berkata seperti itu di hadapan Bianca. Endaru, apa maksud ucapanmu? Ibu, Pak Johan mati karena dia sudah melakukan hal keji kepada Lira. Semua orang sudah tahu jika Johan dan Rudi salah satu pelaku yang sudah menyiksa dan memperkosa istriku, Bu. Endaru luruh ke lantai. Hatinya terluka. Bayangan di mana Lira tengah menahan sakit membuatnya tak berdaya. Kenapa? Kenapa kalian tega pada istriku? Sania, katakan, apa dari maksud ucapan Endaru? Bianca menatap Sania sayu. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak mengerti. Kau bohong, Sania. Semua pelaku yang memperkosa istriku, 7 pria dan 1 wanita di antaranya. Sania membulatkan mata. Netranya menatap Endaru dengan perasaan gelisah. Hatinya terus mengutuk dirinya. Rasa takut dan risau kini menghantui hatinya. Mas, aku tidak tahu. Cukup, Sania. Kebohonganmu tidak bisa membuatku percaya. Bukan hanya sekali aku melihatmu dalam keadaan yang aneh. Dan itu semakin membuatku percaya jika Lira pun sudah sering menemuimu. Lira menemui Sania? Bianca berucap tak percaya. Iya, Lira bangkit
dan ia akan membalas setiap pria yang sudah menyakitinya. Kematian Johan dan Rudy itu adalah sebuah peringatan, dan kematian Satria adalah tuntutan balas dendamnya yang akan ia mulai. Bianca terperangah, merasa tak percaya akan ada yang menimpa Lira. Ingin percaya pada Endaru, tapi ragu akan kasih sayang Sania selama ini kepada Anu. Tapi juga seakan merasa risau kalau mengingat tingkah Sania yang sering terlihat ketakutan. Katakan Sania, hardik Endaru dengan erat mencekal tangan Sania. Sania merasakan tekanan. Endaru terlalu kencang mencekal tangannya. Ia meringis kesakitan. Namun tatapan Endaru amat nyalang. Mas, lepas, sakit. Apa sakit ini sepadan dengan sakit yang dirasakan Lira? Endaru menatapnya dengan garam. Matanya merah dengan rahang mengeras. Cekalan tangannya amat kuat mencekal tangan Sania. Sudah aku katakan, kau tidak akan tenang selama kau tidak mengakui kesalahan yang sudah kau lakukan. Desisnya dengan menepiskan tangan Sania dengan kasar. Sania terhuyung. Rasa panas di pipinya dan perih di tangannya membuat Sania merasakan sakit di ulu hatinya. Perlakuan Endaru jauh berbeda kepada Lira dan kepada dirinya. Sania menyesal sudah melakukan kesalahan yang salah. Jika tahu akhirnya akan seperti ini, bukanlah kasih sayang yang ia dapatkan dari Endaru, tapi kebencian dan petaka yang akan dituainya. Kenapa semua jadi seperti ini? Sania membatin. Pikirannya keliru dengan apa yang sudah ia perbuat. Ia lupa jika Lira dan dirinya berasal dari desa Lingsir, desa yang sudah terkena kutukan. Hatinya gelisah. Rasa takut kini merasuki perasaannya. Ia berputar dan mondar-mandir di kamarnya. Bu, biarkan aku memberi ia pelajaran. Ia sudah melakukan kesalahan karena sudah ikut dalam hal tragis yang menimpa istriku. Teriakan Endaru terdengar hingga ke dalam kamar Sania. Sania beranjak ke atas ranjang. Rasa takut akan kemarahan Endaru semakin tertata. Sania memeluk lutut dengan menutupi kedua telinga. Wajahnya ia tenggelamkan, berusaha untuk tidak mendengarkan pembicaraan Bianca dan suaminya. Daru, kamu belum jelas pasti. Mungkin saja itu hanya sebuah kecelakaan. Bianca berusaha menenangkan Endaru yang terus berteriak memanggil Sania. Bu, semua sudah jelas. Aku hanya menunggu 4 pria lagi dan 1 wanita yang berada di antara keluarga kita. Hanya Sania. Dan satu hal, banyak kejanggalan sejak Lira pergi. Sania sering terlihat ketakutan. Dan kita bertanya alasan yang ia buat menurutku tidak masuk akal. Bahkan satu hal, mungkin ibu pun akan terluka. Jika kebenaran terungkap semuanya, aku berharap Erlan memang tidak ada dalam kejadian itu. Tapi nyatanya, rasa curiga aku semakin besar kepada Erlan dan juga Sania. Daru, jaga ucapanmu. Mana mungkin Erlan akan melakukan itu? Dia kakakmu. Sania yang mendengar semakin gelisah. Endaru mengetahui jika Erlan dan dirinya yang melakukan itu. Entah dari mana ia dapat mengetahuinya. Bahkan sejak kepergian Lira, Endaru seakan curiga kepadanya. Meski saat ini Sania tengah kesal kepada Erlan, namun rasa takutnya lebih besar dibanding amarahnya atas perbuatan Erlan. Sania beranjak dari atas kasur, perlahan melangkah menuju jendela. Dengan perlahan, ia berusaha membuka kunci dan berusaha tidak membuat suara yang akan membuat Bianca dan Endaru curiga. Sania, jelaskan semuanya. Katakan semuanya jika kamu dan para pria itu bersekongkol untuk membunuh istriku. Teriakan Endaru semakin membuat Sania ketakutan. Dengan pintu yang masih terkunci, Sania berpikir jika Endaru tidak akan membuka pintu dengan paksa, hingga ia terburu-buru untuk segera pergi dan menemui teman Erlan. Endaru yang menggedor pintu pun terhenti, kala teriakan dan panggilannya tidak dihiraukan oleh Sania. Ia meninggalkan kamar Sania dan menuju kamar Erlan. Bianca mengejar di belakangnya, berusaha khawatir dan juga tak percaya akan ucapan Endaru berkecamuk di pikirannya. Endaru, hentikan! Bianca berusaha menghentikan langkah Endaru. Endaru menatapnya tajam.
Ada gurat kecewa di netranya yang sayu. Ibu lebih membela Erlan, lebih percaya mereka yang sudah menyakiti istriku, ucapnya dengan bibir yang gemetar. Bukan begitu, Daru. Tapi Erlan kakakmu. Mana mungkin ia melakukan hal sekecil itu? Ibu tahu Erlan pernah memiliki hati pada Lira. Tapi ibu tidak yakin jika Erlan akan melakukan hal sekejam itu. Tapi jika itu benar, apa yang akan ibu lakukan? Daru. Sudahlah. Ibu akan percaya jika semuanya sudah terbukti. Endaru meninggalkan Bianca yang mematung. Ia memasuki kamar Erlan. Kosong. Kamar Erlan terlihat rapi dan tidak ada siapa-siapa. Endaru berbalik hendak meninggalkan kembali kamar Erlan. Namun, sesaat matanya menangkap sesuatu. Sebelum akhirnya, ia meninggalkan kamar. Endaru mengambil sesuatu yang dilihatnya sedikit menarik perhatian. Sebuah foto perempuan. Lira. Endaru yakin jika Erlan masih memiliki hati untuk Lira. Ia yakin karena sikap egois dan labilnya pemikiran Erlan yang selalu ingin mendapatkan apapun yang ia inginkan. Tidak mustahil jika ia melakukan hal kecil itu kepada Lira. Aku yakin kau yang sudah bersekongkol untuk menyakiti istriku. Kau tidak akan lepas. Lira akan membuktikan apa yang membuatku curiga. Aku yakin ada saatnya Lira akan mendatangimu. Endaru meremas kertas yang bergambarkan Lira. Hatinya merasakan rasa sakit dan hancur. Lira yang pakai Endaru adalah segalanya. Endaru meninggalkan kamar Erlan dengan perasaan kacau. Dari cincin dan fotonya yang didapatkan sedikit membuatnya kuat untuk curiga kepada Erlan. Ia akan terus meminta Balozi untuk terus membantu Lira dalam membalaskan dendamnya dan segera mengetahui 4 pria lainnya dan berharap mendapatkan kematian yang lebih menyakitkan. Sudut pandang Erlan. Pagi menyapa dengan sinyarannya yang begitu indah. Hari ini aku tengah sibuk dengan pekerjaan dan perjalanan les privatku. Aku Erlan Prasetya, anak pertama dari seorang pria yang memiliki perusahaan di kota Jawa. Salah satu perusahaan yang selalu terekspos di segala macam. Namun sayang, aku tidaklah tertarik dengan perusahaan yang ayah kelola. Aku lebih suka dengan usaha yang berkaitan dengan musik. Hingga beberapa temanku, Sein dan Jackie, adalah seseorang yang membuka sebuah klub malam. Di sanalah aku sering berkunjung dan belajar untuk diri sendiri. Bro, kenapa tuh muka ditekuk? Sein datang bersama Jackie. Mereka yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi beberapa waktu ini, mereka sudah membuka VIP. Kesibukan mereka pun semakin padat. Lagi bete gue, sautku, dengan mengisap rokok yang sudah tinggal setengah. Kenapa emangnya? Ada masalah? Bro, kematian Rudy dan Satria itu sangat janggal. Mereka mati dalam keadaan mengenaskan. Apalagi Satria. Gue lihat wajah dan perutnya itu terdapat sebuah luka seperti bekas cakaran. Jelasku dengan mata celingukan. Sudahlah, tidak usah difikirkan. Itu hanya akan menambah beban pikiran saja, jawab Jackie. Tapi, Sin, suara seseorang menggantung ucapanku. Aku dan Jackie menoleh. Sania tengah berdiri di tengah-tengah ruangan yang mengkilap oleh lampu. Ada apa tuh? Si janda, ujar Sin. Samperin tuh, kali ada perlu, karena gak biasanya dia datang. Aku menghampiri Sania. Sania memakai pakaian minim yang memperlihatkan bentuk tubuhnya, membuat pikiranku kembali melayang. Ada apa? Tanyaku. Sania memandang keadaan. Dengan rasa gugup, ia menarikku untuk kembali ke tempat semula. Ada apa nih? Ujar Jackie. Itu. Endaru tahu kalau Satria dan Rudy yang memperkosa Lira. Bahkan soal bapak yang ikut melakukan itu pun, ia sudah tahu. Dan sekarang ia tengah mencari. Sania menggantung ucapannya. Entah kenapa ia terlihat gugup dan sedikit gelisah. Nyari apa? Tanya Zain menatap Sania. Rasa penasaran semakin membuat mereka ingin tahu. Ia mencari Erlan.
ia tahu jika Erlan yang melakukan itu. Iya, dan dia pun curiga sama kamu juga kan? Sambungku. Shane dan Jackie terperangah mendengar perkataanku. Apa yang aku katakan membuat keduanya saling lempar pandang. Sania terdiam. Ada raut kecemasan di wajahnya. Namun aku mencoba menenangkannya. Aku mendudukkan Sania dan memberikan satu gelas minuman. Sania menegaknya hingga tandas. Pikirannya kacau dengan perasaannya yang beraduk. Kulihat wajahnya yang ditekuk. Mungkin merasakan rasa takut yang sama seperti yang tengah aku rasakan. Kulihat Sania yang terus menengkak minumannya. Tubuhnya yang sedikit terbuka membuat hasratku semakin naik. Ku ambil benda pipihku. Ku kirimkan pesan pada Bimo dan kedua temanku yang tengah duduk melihat para tamunya. Bimo, lo datang ke klub Sin. Kita berpesta. Ku kirim pesan kepada Bimo. Sin, siapkan satu kamar. Kita berpesta malam ini. Beritahu juga Jackie. Bimo akan segera datang. Ku kirim pesan pada Shane. Ia menatapku. Lalu ku lirik Sania yang mulai limbung. Oke, gue OTW. Bimo dengan cepat membalas. Dan begitu pun Shane dan Jackie. Mereka mengerti dengan apa yang ku maksud. Shane menunjukkan sebuah kamar VIP. Aku membawa Sania yang masih setengah sadar. Shane dan Jackie mengekor. Dan kami memasuki kamar VIP. Lan, antar aku pulang. Ibu dan Mas Endaru tidak tahu kalau aku pergi. Lirihnya dengan mata yang terpejam. Kita akan pulang nanti. Tapi nanti. Ku dorong tubuh Sania ke atas kasur. Terlihat Shane dan Zaki yang tersenyum. Aku tahu jika mereka pun tidak sabar menuaikan hasratnya. Tak lama, Bimo datang. Ia terperangah melihat Sania di atas kasur. Namun hanya mendapat isyarat dari Shane, ia pun paham. Lan, antar aku pulang. Sania hendak bangkit, namun ku tahan dengan kuat tangannya. Sabar dong, kita kan belum bermain. Ujarku dengan wajahnya yang berusaha kucumbui. Erlan, lepaskan. Aku mau pulang. Ia berusaha mendorongku, namun tenagaku lebih kuat dibandingkan tenaganya. Ayolah, kita bersenang-senang dulu. Erlan, jangan. Jack, Bim, Shane, pegang dia. Titahku pada mereka. Baik bro. Mereka menaiki ranjang dan berusaha memegangi tangan dan kaki Sania. Kucumbui tiap inci tubuhnya. Ia berontak dan meminta dilepaskan. Namun jika ia bisa menyerahkan Lira, kenapa ia tidak bisa menyerahkan dirinya sendiri kepada kami? Oh, lepaskan. Tolong Shane, jangan lakukan ini. Rintih Sania. Ku sentuh setiap inci tubuhnya. Dua gunung pusaka yang selalu membuatku tergoda. Erlan, jangan. Lepaskan, aku mohon. Sudahlah, kau diam saja. Kau bisa menyerahkan adikmu. Lalu kenapa kau menolak kami? Sania. Perlahan ku melucuti pakaianku. Lalu ku melucuti pakaiannya. Sania terus berontak dan terus berteriak menolak. Namun hasrat kami semua sudah bergejolak. Perlahan ku masukkan alat milikku. Sania mendesah. Desah yang tak pernah ia dapatkan dari Endaru. Tapi aku, meski bukan suaminya, aku dapat menikmati tubuhnya, juga tubuh adiknya. Setelah aku puas, ku serahkan Sania pada ketiga temanku. Ku biarkan mereka ikut menikmatinya. Tidak lama setelah selesai, ku lihat Sania menangis. Kamu jahat. Kalian jahat, Erlan. Siapa kau bilang jahat? Aku atau kamu? Ku tatap tajam maniknya. Kenapa ia mengatakan aku jahat? Bukankah ide konyol itu ia sendiri yang memberitahuku? Bahkan, hingga Lira mati itu adalah sebuah rencananya. Sejahat apa aku? Tidak pernah berniat melukai Lira. Tapi setelah mengenalnya, aku merasa bersalah karena sudah berbuat kejam kepadanya. Apa kau menyuruhku melakukan itu?
karena tahu jika itu akan mengakhiri hidup Lira dan kau memanfaatkanku. Sentaku. Sania diam dan menunduk. Katakan, Sania, katakan. Kudongakkan wajahnya menatap Sania lekat. Kurasa benar jika Sania memanfaatkanku selama ini. Ia memberiku ide konyol hanya untuk mendapatkan apa yang ia mau. Jawab, kau memintaku melakukan itu hanya untuk memenuhi egomu, bukan? Kenapa kau menyalahkanku? Bukankah kau pun menikmati itu? Desisnya dengan wajah datar. Ku remas pundaknya. Rasa bersalah dan menyesal kini tak lagi berarti. Yang ada hanya rasa takut yang memenuhi pikiranku saat ini. Yah, andai kau tidak memberiku hasutan, semua tidak akan seperti ini. Aku akan tetap membiarkan Lira bersama Endaro, dan tidak akan ku bersama teman-temanku melakukan hal bodoh itu. Kau lihat, Rudi dan Satria mati dalam keadaan mengenaskan. Kau tahu jika kalian dari desa Lingsir. Lalu kau... Amarahku menggebu-gebu. Kutujukan wajahnya yang berderaikan air mata. Kulihat ada rasa gelisah di wajahnya. Bibir dan tubuhnya yang gemetar membuatku yakin jika ia pun merasakan hal yang sama. Kutinggalkan Sania dalam keadaannya. Aku melenggang pergi bersama teman-temanku. Mereka semua merasakan semua kepuasan. Namun aku yakin mereka pun merasakan ketakutan setelah apa yang terjadi kepada Satria. Bro, apa semua akan baik-baik saja? Ujar Sin. Kami semua menatapnya dengan perasaan risau. Kenapa? Bukankah kalian bilang jika kematian Satria hanya sebuah kecelakaan? Kenapa sekarang kalian terlihat muram? Iya, kami pikir apa yang kita lakukan itu sebuah kesalahan. Setelah melihat Satria, gue takut semuanya menimpa kita. Ah, sudahlah. Tidak usah pikiran. Tidak baik. Lebih baik kita balik. Mereka semua mengangguk. Meski sebenarnya dengan perasaan dan rasa takut yang masih menjalar. Sin dan Saki kembali mengejarkan pekerjaannya. Aku dan Bimo kembali pulang. Kubiarkan Sania di dalam sana. Biarlah ia pulang sendiri untuk menjauhi kecurigaan. Hari semakin terik. Kulihat keramaian di sebuah jalan persimpangan. Berawal aku yang tak peduli, namun sosok perempuan membuat mataku memicing. Sejenak, aku memperhatikan. Seperti tidak asing dan seperti pernah aku melihatnya. Tubuh dan rambutnya seperti aku kenal. Siapa dia? Tertahan aku terus memandangnya. Hingga akhirnya aku bisa melihat wajahnya. Mataku membulat kalau sosok perempuan itu tersenyum dengan wajahnya yang pucat. Ira, ini tidak mungkin. Aku pasti salah lihat. Kukucek kedua mata, perlahan mengamati kembali keramaian. Tidak ada. Rupanya aku berhalusinasi. Mungkin terlalu banyak pikiran hingga aku berhalusinasi melihat sosok Lira. Kunyalakan mesin mobil, kembali memacunya dengan perasaan risau. Hatiku masih bertanya akan apa yang kulihat baru saja. Kenapa seperti nyata? Ia tersenyum dengan wajah yang pucat. Lirihku, pandanganku fokus pada jalan. Hati dan pikiranku berkecamuk dengan segala hal masalah. Aku merasa sebagai pria yang tidak bermoral, berbuat hal yang seharusnya dapat kupikir 2 kali. Nina Popo, oh Nina Popo, kalau tidak Popo digigit nyamuk. Suara perempuan bersenandung berada tepat di belakangku. Bulu di tengkuk seakan meremang. Suasana jalanan sepi membuatku sedikit bergidik. Meski sebenarnya ini berada di tengah hari. Perlahan kuputar kepala, hendak melihat pada kursi belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Lalu bagaimana mungkin aku mendengar suara orang bernyanyi lagu tidur dengan jelas? Awas! Kuinjak pedal rem karena sosok wanita yang kulihat tengah berdiri di tengah jalan. Dengan perasaan terkejut, kulihat jalanan yang kembali sepi. Sosok perempuan yang berdiri pun tidak ada. Ada apa ini? Kenapa aku seperti orang bodoh? Gerutuku.
Perlahan, kubuka pintu mobil, melihat keadaan sekeliling. Bahkan tidak lupa kulihat kolong mobil. Takutnya aku telah menabrak seseorang. Kosong. Lalu kemana perginya wanita tadi? Aku terus mengedarkan pandangannya. Semilir angin berhembus menerpa wajahku. Perlahan angin semakin kencang. Kencang hingga mengeluarkan suara gemerisik dari dedaunan. Sudahlah. Mungkin memang aku hanya salah lihat. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.